Shalom, Horas. Di pagi hari yang indah ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikianlah dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada dua ragam ketakutan yang selalu mengitari, menghantui kehidupan kita. Dua bagian besar ini, yang pertama, ada orang takut akan kehidupan. Jadi ada takut hidup, ada takut mati. Apa itu takut hidup? Sudah termasuk di dalam itu orang yang ragu-ragu, yang bimbang, orang yang putus asa, ya, yang kurang percaya diri. Nah, mereka ini disebut takut hidup. Tetapi yang mencekam kita semuanya adalah hampir semua manusia ya takut mati. Nah, hari ini kita diingatkan. Nah, kalaupun takut ya, di tengah-tengah ketakutan ini ada yang diizinkan Tuhan kalau kita takut. Apa itu? Yaitu takut akan Tuhan. Selain itu, jangan sempat ketakutan yang lain itu menguasai hidup kita. Dan hari ini kita diingatkan semuanya supaya hidup kita jangan dikuasai oleh rasa takut. Apalagi takut akan masa depan. Bagaimana caranya? Ternyata firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, tidak ada cara yang lain. Kalau bila seseorang hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, disitulah kita dimampukan untuk melewati semua rintangan, tantangan. Masalah demi masalah, kita dikuatkan, dimampukan untuk melewatinya. Sebab itu, kalau orang yang terus dihantui rasa takut, dikatakan sini berarti dia belum sempurna di dalam kasih. Bahkan dia ada sekarang dalam hukuman Tuhan. Artinya Tuhan tidak menghendaki kita dikuasai oleh rasa takut. Karena itu, di pagi hari yang indah ini, firman Tuhanlah yang mengindahkan kita, menolong kita, supaya kita jangan pernah dikuasai oleh rasa takut, karena hasilnya akan sia-sia. Jadi hanya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut itu. Karena itu, setiap langkah kehidupan kita, ingatlah firman Tuhan menjamin hidup kita. Bukankah firman-Nya juga pernah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya orang-orang dalam kasih, orang-orang yang hidup dalam Allah, dia dimampukan untuk berkata, siapa takut? Nah, itulah indahnya firman Tuhan hari ini. Tidak ada cara yang lain. Biarlah kita dengan rendah hati datang ke hadapan-Nya dan hiduplah dalam kasih-Nya. Di situ kita ditolong, dimampukan Tuhan untuk memasuki masa depan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah siapkan. Persoalannya tinggal klikkan hati kita. Buka hati kita. Terbukalah hidup kita untuk hidup di dalam kasih Allah yang kita kenal
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus menerus peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami bahwa hanya orang-orang yang hidup di dalam kasih, orang yang berada dalam kasih Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkau mampukan kami Tuhan untuk melewati masalah demi masalah. Karena Tuhan, kalaupun ada rasa takut di tengah-tengah kehidupan kami, hanya satu yang Engkau izinkan, yang Engkau perkenankan, yaitu takut akan Allah yang senantiasa hidupnya menghormati, menghargai, hidup dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, tatap tilihlah semua saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada sekarang, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka semua Tuhan, dan Engkaulah berikan hati yang sukacita untuk melakukan aktivitasnya hari ini, dan Engkaulah tetap tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.